Terima kasih buat yang sudah join. Sehat-sehat semua ya. Salam rileks, tenang, damai. Saya berdoa biar kita semua bisa mudah rileks, mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang, dan semakin lama berada pada kesadaran jiwa tenang setiap saat. Halo Mbak Medi. Nah, kali ini Mbak Medi datangnya tidak lambat tapi cepat. Buat yang sudah join, terima kasih. Kita lanjutkan bahasan mengenai PCT. Tunggu beberapa saat lagi ya buat teman-teman yang sedang join, sedang berusaha untuk join, katanya begitu nih. Jadi kita tunggu beberapa saat mereka. Bagaimana kabar perasaan dan pikirannya malam ini, Sob? Baik-baik saja? Sudah dicek pikiran sama perasaannya seperti apa kabarnya? Sudah diperhatikan? Ada apa sih di pikiran? Ada apa sih di perasaan? Kalau belum, mari kita perhatikan bersama-sama. Biar makin bisa tahu sedang seperti apa kondisi diri kita yang bagian dalam ini. Sehingga kalau ada, monggo Mas Izul, terima kasih udah datang. Buat yang sudah bergabung di kolom komentar seperti malam sebelumnya, boleh dituliskan RTD relax, tenang, damai, hashtag doa. Nah, doanya karena masih bahasan PCT, maka doanya adalah PCT on. Sugeng dalu, Mbak. Dituliskan di kolom komentar ya. Ada aja godaan Mas yang bikin bete. Berarti manusiawi. Memang manusia itu kayak gitu, dan kita itu memang selalu penuh dengan godaan, selalu menarik untuk digoda juga. RTD relax, tenang, damai, kemudian hashtag, kemudian PCT on. Yang sudah gabung, monggo silahkan ditulis relax, tenang, damai, PCT on, supaya bisa mulai tersinkronisasi dengan energi yang mulai saya gunakan. Karena selamat malam Mas Sobat Midun. Yang sudah bergabung bisa mulai dituliskan di kolom komentar supaya makin lama bisa terkoneksi dengan energi yang saya pergunakan, sehingga juga bisa tergabung dengan terhubung dengan PCT-nya dengan lebih baik dibandingkan sebelumnya. PCT on ya, dituliskan relax, tenang, damai, hashtag PCT on. Monggo mulai dikirimkan, karena saya juga dari awal juga mulai mengkondisikan sehingga bisa mulai sobat sekalian bisa terhubung dengan PCT-nya, bisa merasakan bagaimana sih pengalaman terhubung dengan PCT-nya sendiri selama live ini. Dan seperti biasa nanti di akhir di akhir sesi saya mengajak kita semua untuk bisa relaksasi, kemudian terhubung juga dengan PCT yang ada di dalam dirinya masing-masing. Jadi mulai sekarang dikondisikan, dituliskan di kolom komentar relax, tenang, damai, hashtag PCT on, supaya energi yang saya kirimkan bisa menuju kepada, terfokus menuju kepada sistem tubuh sobat sekalian. Kebetulan besok libur, dan kalau nggak salah liburnya besok, sebentar. Oh, ini ada nih. Besok tanggal 7 ada tanggal merah wafatnya Isa Al-Masih. Oke. Biasanya wafat setelah itu ada ascensionnya, ada kenaikannya. Relax, tenang, damai, PCT on. Namaste, Mbak Helwita. Jangan lupa yang sudah bergabung, dituliskan relax, tenang, damai, hashtag PCT on. Masih melanjutkan bahasan tentang PCT, mungkin ini yang terakhir, karena yang berikutnya itu tentang jiwa atau soul.
Kalau terlalu panjang, terlalu apa namanya, terlalu detail nanti malah membosankan. Padahal apa namanya, materi mengenai PCT ini masih banyak sekali yang apa namanya, detail-detailnya. Halo chef, duh senang bisa gabung, ada chefnya. Ya pakai hashtag relax, tenang, damai, terus hashtag PCT on. Relax, tenang, damai, kemudian apa namanya, PCT on. Jadi biar bisa tersinkron dengan energi yang saya kirimkan, bisa merasakan juga bagaimana rasanya, bagaimana pengalaman ketika terhubung dengan PCT yang ada di dalam dirinya. Nah, ini ada pengalaman dari Mbak Helwita. Sholat pakai RTD, aktif optimal PCT. Masya Allah, sholatnya jadi kusuk dan lama. Alhamdulillah, selamat menikmati. Dipergunakan ketika sholatnya sedang sendirian ya Mbak. Tapi kalau perempuan kan cuman apa namanya, nggak jadi imam ya, jadi makmum. Tapi kalau makmumnya terlalu lama, imamnya atau teman yang lain juga jadi bingung kan ya. Tapi pokoknya diatur sendiri waktunya sehingga bisa tahu kapan waktu yang paling pas, paling tepat untuk bisa lakukan relaksasi energi sebelum sholat dan kemudian sholat dalam kondisi tenang. Kemudian kalau kayak Mbak Helwita ini sudah, karena udah lama ikut program, jadi tahu bagaimana menggunakan pin energi, kemudian menggunakan apa namanya, teknik-teknik yang saya berikan, sehingga ketika sholat gitu bisa pakai relaksasi energi, kemudian pakai energi yang saya apa namanya buat dari PCT on. Dan PCT on itu sebetulnya program yang ya apa namanya, saya memang nggak bilang program itu bisa diakses terus-menerus. Tapi buat yang ikut program memang tahu karena sering sharing dengan saya, jadi bisa apa namanya, bisa banyak sharing setiap hari dan sinkron juga dengan energi yang saya kirimkan setiap hari ketika apa namanya, jam terapi di malam hari, sehingga setiap pin energi yang saya buat itu bisa diaktifkan kapan saja. Halo Mbak Eva. Wah, ini baru sekali Mbak Eva nih kayaknya ya. Selamat malam Sobat Eko Suro, selamat malam Mbak Eva. Mbak Eva ditambahin di depannya relax, tenang, damai, hashtag PCT on ya. Jangan cuma PCT on, tapi ada relax, tenang, damai, PCT on. Walaupun saya belum tahu PCT, namun saya takzim saja ke Mas Erlangga. Terima kasih Mas Izul. Pasti ada sesuatu di dalam sana yang memunculkan apa namanya, sesuatu juga di dalam diri yang insya Allah akan membuat kerinduan kita kepada sesuatu, baik itu kepada seseorang yang kita cintai, baik kepada idola kita, baik kepada Rasulullah yang ada di sana, baik kepada para master ataupun kepada pencipta kita sendiri melalui PCT yang ada di dalam diri kita, tersambungkan ke sana, sehingga semua bisa merasakan bagaimana rasanya rindu itu terbalas. Relax, tenang, damai, PCT on. Terima kasih Mbak Eva Dewi. Wah, luar biasa sekali Mas Izul. Setiap saya ingat beliau kirim Fatihah dan alhamdulillah tali spiritual dan badan terbooster. Alhamdulillah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla muhlak. Nah, salah satu ini ya. Sholawat apa namanya, ini saya sholawat yang sering saya baca. 2 menit lagi kita mulai pembahasan tentang PCT tahap ketiga ya. Buat yang belum menulis, bisa ditulis di kolom komentar relax, tenang, damai, hashtag PCT on, supaya mulai sekarang saya bisa mengkondisikan, mensinkronkan. Pertama itu dikondisikan dulu, kemudian disinkronkan. Karena kalau hanya sinkron, nanti sistem tubuhnya itu tidak optimal, sistem energinya tidak terbiasa dilewati oleh energi dengan kualitas yang tidak seperti biasanya, maka sinkronisasi energinya itu jadi percuma, tidak membuat optimal seperti yang dikehendaki di apa namanya, di program setting energi yang saya buat. Program yang setting energi yang saya buat itu berasal dari PCT yang ada dalam diri saya, percikan cahaya Tuhan, known as spirit,
di dalam diri saya, itu juga ada di dalam diri sobat sekalian. Fungsinya itu adalah program setting energi ini adalah memicu PCT yang ada di dalam diri sobat sekalian untuk bisa memunculkan energinya dan lebih mudah untuk bisa disadari bagi jiwa dan pikiran, Dan ini bukan inisiasi, saya hanya sedikit mengajak untuk merasakan bagaimana sih pengalaman ketika PCT di dalam dirinya itu bisa disadari, bukan aktif. Tapi kalau aktifnya setiap saat dia aktif, tapi bisa disadari, dan ketika dia disadari itu membuat PCT kecerdasan atau kesadaran Tuhan yang ada dalam diri itu mengirimkan informasi secara penuh kepada pikiran dan pada jiwa, kemudian pada pikiran. Kalau sebelumnya sudah pasti dia aktif, tapi yang dikirimkan itu hanyalah booster energinya. Jadi kalau untuk informasi bahwa energi itu membawa data, membawa informasi. Data atau informasi sama saja. Jadi energi itu membawa informasi. Nah, biasanya yang terakses pertama kali yang bisa dirasakan itu adalah energinya. Itu sensasinya buat badan ada panas, dingin, nyaman, tidak nyaman, dan selanjutnya. Tapi buat yang tidak bisa merasakan, bukan berarti informasinya tidak nyampe. Bukan berarti manfaatnya tidak ada. Ada, tapi mungkin belum disadari. Mbak Eva sekarang lebih tenang, sekarang walaupun masih suka kebablasan. But I'm trying to understand for everything. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, saya mulai pembahasan mengenai PCT. Saya berdoa kepada Tuhan melalui PCT yang ada di dalam diri saya, percikan cahaya Tuhan, dan saya berdoa agar Tuhan meridhoi, memberikan restunya, dan menghadirkan kesadarannya melalui PCT itu ke dalam diri kita semua. Terima kasih buat Tuhan yang sudah mengizinkan saya untuk sharing PCT ini, dan terima kasih juga buat semua master saya yang sudah memberikan pengetahuan mengenai PCT ini. Saya mohon maaf nantinya kalau ada salah kata, salah ucap dari saya di video ini, mungkin karena kemampuan saya menerjemahkan apa kata PCT, jadi sharing saya ini tidak lengkap seperti aslinya, seperti yang diberikan oleh PCT kepada saya. Maafkan sekali, itu karena kemampuan logika saya yang sangat terbatas. Saya mulai sharing PCT ini adalah sharing kenal diri yang keempat dari yang keempat, kemudian sudah 3 kali pembahasan mengenai PCT. Ada 3 kali pembahasan yang mungkin seharusnya kalau semua materi tentang PCT ini saya share, mungkin butuh lebih, mungkin sekitar 5 atau 6. Tapi saya putuskan untuk hanya 3 saja, dan nanti yang di kedepannya itu sharingnya mengenai soul atau jiwa. Halo Mas Yaku, terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa relax, tenang, damai, #PCTON supaya sinkron dan terkondisi dengan energi yang saya kirimkan. Nah, di sharing pertama kali yang kemarin, saya itu sharing mengenai klasifikasi atau jenis-jenis dari PCT. Nah, jenis-jenisnya itu ada 7. Itu ada PCT alami atau Virgin Adjuster, kemudian ada yang kedua itu PCT tingkat advance atau lanjut, yang ketiga PCT Supreme Continue, yang keempat PCT Vanish atau pensiunan, yang kelima PCT bebas tugas atau liberated, yang keenam PCT terpadu, fuse finaliter, terus yang ketujuh adalah PCT personalized. Jadi buat yang belum, untuk mengingatkan pada kita semua bahwa PCT ini adalah percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Jadi sepercik cahayanya Tuhan yang ditaruh di dalam diri kita sebagai baterai kehidupan kita. Dan yang memberikan kepada kita itu adalah Tuhan sendiri. Nah,
Kalau pemahamannya bisa lebih komprehensif, pasti taunya lebih detail. Buat beberapa orang, pengetahuan yang detail mengenai sesuatu, kalau tidak siap, ini membuat katanya imannya itu jadi terombang-ambingkan begitu. Nah, doa saya buat kita semua bahwa detail-detail mengenai PCT ini bisa membuat kita lebih beriman dan lebih menjawab ketakjuban kita terhadap sistem mahal luar biasa yang dibuat oleh yang lebih mahal luar biasa lagi. Pastinya Tuhan sudah membuat sistem di alam semesta ini begitu luar biasa sehingga bisa berjalan sendiri. Dan kemudian beliau pencipta itu tinggal hanya melihat saja. Kalau saya ditanya atau beberapa orang ditanya, apakah Tuhan masih mengurus alam semesta? Tentu tidak. Ini kenapa tidak? Karena Tuhan sudah membuat alam semesta ini begitu luar biasa canggihnya. Yang kita takjub, buatannya pastinya yang mencipta itu ada lebih canggih lagi. Dan PCT yang ada di dalam diri kita itu punya tugas, punya misi. Misinya adalah untuk memperkenalkan dan merepresentasikan Tuhan. Atau merepresentasikan ini dalam bahasa mudahnya itu bisa mewakili nama-nama Tuhan, sifat-sifat Tuhan, kemudian mengadjust atau mensinkronkan kita dengan sunatullah atau rencana-rencananya begitu. Kemarin ada yang tanya kenapa dia pakai istilah PCT bukan istilah yang sudah banyak dipakai. Saya nggak bisa pakai istilah yang dari keilmuan yang tidak saya pelajari secara baik dan benar, yang saya pelajari di tempat yang baik dan benar, tidak secara otodidak. Jadi saya tidak pakai istilah dalam bahasa Arab atau yang mengacu kepada keilmuan dari agama tertentu, karena saya tidak belajar secara baik dan benar, tidak memperoleh ijazah untuk men-share keilmuan tersebut. Jadi saya pakai istilah yang saya mengerti atau saya pahami sendiri selama 13 tahun ini, yaitu PCT, percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita semua. Dan beberapa sobat yang hadir sekarang, mungkin beberapa itu ada yang bisa melihat interference ini energi di belakang saya. Mungkin itu karena ada beberapa sobat yang ikut juga yang ikut live malam ini berasal dari dimensi seberang yang mendengarkan juga mengenai pokok bahasan PCT. Karena pokok bahasan PCT ini kalau sobat sekalian nyari di internet, tanya dengan Mbah Google, googling gitu, itu sedikit sekali referensinya. Memang PCT ini bahasannya atau diberikan kepada kita oleh Tuhan hanya sedikit saja, hanya sebutir pasir saja. Tapi sebutir pasirnya Tuhan bagi kita itu luas, jadinya satu samudera, bukan sedikit. Buat kita ini sangat besar. Dan saya percaya dari banyaknya rahasia di alam semesta ini yang kira-kira bisa terungkap pelan-pelan, maka PCT adalah salah satunya. Ini karena Tuhan itu berkehendak untuk dikenali oleh kita dan berkehendak untuk bisa dihubungi oleh kita sendiri. Jadi kalau kita mau menghubungi Tuhan yang tempatnya nun jauh di sana, di pusat semesta atau di luar semesta ini sendiri, di tempat yang Dia pilih sendiri bertahtanya, maka cara termudah, tercepat adalah dengan masuk ke dalam diri kita, dengan menghubungi si PCT yang ada di dalam diri kita. PCT ini kalau di gadget kita itu adalah chipnya, misalnya SIM cardnya. SIM card kita yang ada di gadget ini untuk bisa menerima sinyal dari server atau dari BTS. Ya betul, PCT tidak murni saya yang buat, tapi saya sering pakai istilah PCT atau percikan cahaya Tuhan. Saya pertama kali pakai ini ketika ngobrol dengan dengan formulator ilmu yang saya pelajari sejak tahun 2009 atau 2010 ini, yaitu dengan om saya dan bapak saya sendiri. Kebetulan dua orang itu adalah orang yang mengajarkan spiritual kepada saya semenjak saya kecil, dan kedua-duanya adalah pembimbing awal saya belajar spiritual dari umur 5 tahun. Kebetulan karena dua-duanya adalah basicnya itu adalah science
atau kalau orang zaman dulu tuh insinyur di bidang medis, walaupun medisnya ini dokter hewan begitu ya. Tapi mereka belajar betul mengenai bagian-bagian tubuh gitu. Bagian-bagian tubuh yang kalau di kedokteran itu, walaupun kedokteran hewan lah ya, kedokteran hewan, tapi mereka belajar betul mengenai bagian-bagian diri. Ini yang membuat saya sekarang menerima limpahan informasi yang begitu detail mengenai spiritual ini sendiri atau mengenai bagian-bagian dari diri. Jadi ketika saya belajar spiritual, ini saya dididik untuk pertama saya harus tahu dulu apa sih yang akan kita omongkan. Betul Mbak Helwita, adalah anatomi dari diri ini apa saja. Mbak Deno De Blung minta tolong dituliskan relax, tenang, damai sama hashtag PCT on ya. Yang dipelajari ini apa dulu? Oh, bagian-bagian tubuh yang terluar sudah kita lihat. Bagian tubuh yang dalam, organ-organ banyak kita baca. Yang lebih dalam lagi, lebih sedikit lagi dapatnya kita, misalnya jiwa. Oh, kalau jiwa ini di dalam tubuh, kalau keluar tubuh dia disebut sebagai roh. Oke, kalau lebih dalam lagi, itu adalah baterai kehidupan kita yang disebut sebagai PCT tadi, percikan cahaya Tuhan. Also known as spirit dalam bahasa Inggris. Dalam istilah yang lain ada kaba dalam bahasa Ibrani. Saya nggak mau sebut dalam bahasa Arab, saya nggak punya dasar keilmuannya. Dan sharing dari kemarin, beberapa kali sharing ini sengaja saya beri judul spiritual science fiction, ada fiksinya gitu ya. Jadi buat yang bertanya dari manakah sumber-sumber rujukan yang saya dapatkan, ini sumber rujukan yang saya dapatkan, yang saya share malam ini tidak ada di sumber rujukan yang mainstream, ini anti mainstream semua. Supaya tidak menimbulkan kekecauan, anggap saja ini fiksi. Karena saya mewawancarai beberapa master dengan teknik channeling energi yang berhubungan dengan PCT ini. Pertama saya tanya dengan PCT saya sendiri. PCT itu adalah tempatnya, energinya disebut PCT. Tapi PCT ini punya kesadaran, punya artificial intelligence, punya kesadaran, dan kesadaran atau kecerdasannya disebut sebagai kesadaran Tuhan. Supaya gampang saya sebut sebagai navigator. Nah, materi yang saya dapat itu dari saya mewawancarai si navigator yang ada di dalam diri saya. Dan kebetulan setelah itu navigator mengarahkan saya dengan teknik channeling, itu saya bertanya dengan beberapa master yang memang ahli di bidang ini karena memang membidangi hal ini. Yang pertama ada master atau archangel, perdana menterinya para malaikat atau angel, itu adalah Metatron. Dan yang barusan yang hari ini itu adalah archangel Mikael atau dalam bahasa yang sering adalah Michael gitu. Nah itu mereka mengawal betul mengenai jalannya PCT ini di seluruh alam semesta. PCT ini ada di seluruh alam semesta, multidimensi, dan seluruh makhluk ciptaan ini punya PCT. Cuman kadar kesadaran atau kecerdasannya ini berbeda-beda sesuai dengan klasifikasi jiwa yang ditumpangi dan tubuh fisik yang ditumpangi juga. Jadi berbeda-beda ininya. Mungkin kalau di binatang itu ada PCT-nya, tapi PCT hanya sekedar untuk share backup energi. Tidak ada fungsi-fungsi kecerdasan yang lebih dibandingkan kita. Kecerdasan yang lebih ini seperti misalnya akal. Itu disebut dengan sistem akal gitu. Nah, yang malam sebelum ini, kemarin itu adalah, yang saya share itu adalah tugas PCT, kemudian seleksi penugasannya, ada kemudian kapasitas intelektualnya, persepsi rohaninya, kemudian kombinasi intelektual dan kecerdasan jiwa. Jadi ini sudah ada mulai konektivitas antara PCT dan jiwa. PCT ini bagian terdalam di dalam diri kita yang membawa sifat-sifat ketuhanan. Nah, kalau jiwa kita ini adalah jiwa yang memiliki tubuh fisik atau kendaraan untuk hidup di dunia ini. Nah, kendaraan kita hidup di dunia ini harus di taking care, dirawat dengan baik dan benar. Salah satu kelengkapan yang ada di kendaraan kita ini adalah pikiran serta perasaan. Kalau yang ini nggak usah diomongin karena memang kita sudah tahu ada itunya gitu. Terus mulai masuk ke tubuh dan
ada berbagai macam fungsi yang di PCT ini, dan fungsi yang paling utama yaitu yang paling utama ini maksudnya yang sesuai dengan sudut pandang keilmuan saya, yaitu spiritual, itu mulai aktif. Fungsi spiritual ini mulai aktif ketika si kitanya ini atau tubuh di dalamnya ada PCT, ada jiwa, itu berusia 5 tahun 10 bulan 4 hari. Ketika 5 tahun 10 bulan 4 hari itu pertama kali si tubuh ini melakukan atau mengambil pilihan moral. Pilihan moral itu berasal dari si PCT ini tadi. Jadi kalau awal-awal sebelumnya dia belum begitu maksimal mensuplai informasi. Tapi kalau di usia 5 tahun 10 bulan 4 hari, dia mulai maksimal memberikan backup informasi-informasi yang dibutuhkan oleh jiwa dan tubuh fisik ini untuk hidup lebih baik. Untuk hidup gitu aja, untuk mendapatkan pengalaman yang lebih kaya, enrich the experience in life. Jadi membuat pengalaman yang didapatkan itu lebih kaya, lebih beragam, lebih padat, lebih bermacam-macam begitu yang didapatkan. Karena ketika sedang hidup di bumi ini, ada yang bilang kita yang beragama itu pasti bilang hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau didetailkan lagi, ibadah itu apa saja? Ada yang bilang setiap aktivitas kita adalah ibadah. Maka setiap aktivitas kita itu sebetulnya berhubungan erat dengan si PCT yang ada di dalam diri kita. PCT, percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Nah, malam ini ini sesi ketiga atau terakhir dari bahasan PCT. Itu tadi saya recap apa aja sih yang sudah dibahas sebelumnya, dan 2 pertemuan sebelumnya saya ajak sobat sekalian untuk mengalami atau mendapatkan pengalaman ketika sedang berhubungan dengan PCT yang ada di dalam diri. Kalau ada yang tanya apakah ini sebagai inisiasi? Tidak. Kalau yang ditanya apakah ini pembersihan energi negatif? Saya jawab begini, ini bukan pembersihan energi negatif, tapi ini membuat diri kita penuh dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan energi murni yang berasal dari percikan cahaya Tuhan. Jadi kalau frekuensi lain atau jenis-jenis energi lain, pastinya yang tidak selaras akan keluar, akan mulai keluar, terusir gitulah ya, karena dia penuh. Diri kita ini ketika dibangkitkan PCT-nya, diri kita ini penuh dengan energi si PCT ini. Monggo sobat, kalau yang 2 kali sudah ikut, bisa sharing gimana sih rasanya yang kemarin 2 kali begitu. Biar sobat yang lain juga tahu apa aja sih pengalaman sebelumnya yang didapat begitu ketika ikut sesi akhir, dan yang sesi sebelum ini sengaja saya kasih tahu bahwa dari awal sudah ada sinkronisasi. Tapi yang buat yang paham energi pasti melihat bahwa dari awal saya berusaha mensinkronkan, mengkondisikan sistem tubuh sobat semua yang ikut di setiap sesi saya. Tapi kalau yang sebelumnya saya beritahukan, jadi tadi saya informasikan bahwa silahkan ditulis relax tenang damai #PCTON. Nah, sekarang kalau yang mau sharing, silahkan di kolom komentar sambil saya share sesi ketiga ini, silahkan di-share di kolom komentar bagaimana sih yang kemarin rasanya gitu. Yang kedua, saya ketiduran. Tapi ketiduran bisa cepat bangun, dan apa yang terjadi ketika bangun, Mbak Deno? Nah, ini Mas yang Mido nih seperti pulang ke rumah, pulang kampung, rindu kangen emosional. Karena jiwa kita ini berasal dari Tuhan ya. Mungkin satu source code dengan si PCT, tapi tidak dari tidak dari pabrik, tidak dari tempat yang sama, tapi semuanya karena berasal, anggaplah bilang saja semua berasal dari Tuhan, maka ketika merasakan esensi Tuhan, itu kita seperti pulang kampung. Telinga saya mulai mendengar dimensi dari 2 sesi PCT kemarin. Terus saya BT ke PCT. Ya, kok BT, Mbak?
Pas bangun terasa lega, plong, nyaman, tenang, damai. Alhamdulillah. Ini malah dia bete ke PJT-nya. Oke, itu hubungan yang ini ya, hubungan yang baru. Silahkan dialami, karena hubungan apa saja itu luar biasa kalau dengan PJT kita sendiri, karena dia wakil Tuhan yang ada di dalam diri. Malah banyak para spiritualis bilang bahwa itulah Tuhan sendiri. Ya nggak apa-apa, boleh saja bilang begitu, karena dia membawa sifat ketuhanan yang jauh lebih besar dari semua makhluk yang ada di alam semesta dan multidimensi. Even that's an archangel or angel or master or ascendant master. Dia membawa sifat ketuhanan yang jauh lebih besar dibandingkan siapapun yang dibuat. Dan dia murni. Tidak seperti makhluk lain yang punya esensi makhluk. Yang pertama, ketika penonton masih sedikit, seperti jadi raja bijaksana. Wow. Gimana itu ya, raja bijaksana? Bisa mendengar dimensi lain ini maksudnya, Mbak. Oke. Nanti saya ceritakan. Jadi cerita mengenai PCT ini itu sebelumnya disembunyikan. Kemudian selain disembunyikan, mungkin bukan disembunyikan, tapi yang di-share itu kan tidak banyak. Jadi yang di-share ini hanya yang biasa-biasa saja. Nah, ketika itu orang itu tidak bisa membayangkan. Sama seperti gini aja. Saya buat beberapa orang yang belum pernah berziarah ke kota suci, Mekah, Madinah gitu, itu mendengar ceritanya kayaknya di sana itu sangat keramat, sangat keramat, sangat suci begitu. Terus kemudian ketika sekarang zamannya YouTube, itu ada YouTuber di Arab, YouTuber Indonesia yang tinggal di Arab Saudi, itu banyak men-share, kemudian memvideokan bagaimana sih tinggal di kota tersebut begitu. Nah, itu akhirnya mulai jadi tahu. Jadi dari awalnya yang tidak tahu, itu baru mulai kemudian tahu. Akhirnya bisa membayangkan seperti apa sih di sana gitu. Yang awalnya sangat keramat, yang dibayangkan itu kemana-mana yang dilihat malaikat. Yang kemana-mana yang dilihat nabi atau rasul begitu ya. Akhirnya setelah melihat hal tersebut, orang ini bilang bahwa oh ternyata di sana banyak manusianya ya gitu. Ya memang begitulah. Ya ini karena tidak tahu. Begitu juga dengan PCT kita. Karena itu tidak banyak dibahas, akhirnya ngobrol atau tersambung dengan PCT itu begitu sakral, begitu suci, terus begitu sulitnya digapai, diraih begitu. Sehingga kita menganggapnya ini awalnya dulu memang ritual untuk penyambungan ke PCT ini dikemas sedemikian rupa sehingga itu menjadi sebuah hal yang sangat sakral dan sangat suci begitu. Tapi bagi saya yang diajarkan tidak seperti itu, akhirnya saya bisa share seperti sekarang ini. Karena pengetahuan itu menurut saya, karena yang memberikan ke saya juga tidak mensyaratkan hal-hal yang super suci tersebut, super sakral tersebut, akhirnya boleh di-share. Dan ketika saya tanya ke navigator itu kecerdasan, kesadaran Tuhan yang ada di CPCT kan. Kalau dia memberikan info, bisa jadi info itu bisa di-share. Mungkin itu untuk saya sendiri. Tapi untuk memastikan saya tanya lagi, apakah ini boleh saya share melalui live TikTok atau kepada orang lain begitu? Kalau boleh, ya berarti bisa. Akhirnya saya share seperti malam ini saya share begitu. Nah, akhirnya ketika nge-share ini juga, itu awalnya juga saya awali dengan berdoa, kemudian meminta izin kepada PCT gitu. Atma namaste Mas Reza, terima kasih koreksinya tadi pagi, jangan lupa sinkronisasi, relax, tenang, damai, PCT on. Nah, ketika mulai tahu, akhirnya kita bisa mulai mendetailkan seperti apa sih hubungan kita kepada si PCT ini gitu. Nah, begitu makin lama makin detail, ini buat orang yang beriman, menurut saya pribadi, buat orang yang beriman, ini akan menambah keimanan kita. Jadi keimanan kita ini makin menebal, makin kaya begitu. Nggak hanya begitu-begitu aja. Awalnya memang kita
tidak tahu. Awalnya tidak tahu. Tapi karena tahu, iman itu menebal. Nah, setelah menebal, apa yang terjadi? Ya, kepercayaan yang semakin besar kepada si pencipta itu sendiri. Agak molor ya mulainya tadi, tak tungguin jam 8. Kan memang jam 9, Mas Reza. Kalau jam 8 masih penuh dengan suara tadarus. Nah, saya lanjutkan lagi di malam ini. Saya mau share yang pertama adalah perkembangan. Itu perkembangan kalau kita bersama navigator, dulu itu saya diajarkan bahwa awal mula kita berspiritual itu adalah ketika kita terhubung dengan PCT yang ada di dalam diri kita. Dalam bahasa Arab itu ada bahasa Arabnya itu adalah dibilang bahwa awal mula kehidupan atau awal mula segalanya adalah kenal dengan Tuhan. Nah, awal mula dengan Tuhan ini kalau kita sebetulnya dulu seperti yang diajarkan ke saya, dan itu seperti juga yang diajarkan oleh Master Muhammad kepada sahabatnya di awal, bahwa kenal dengan Tuhan atau PCT yang ada di dalam dirinya itu adalah awal. Dan kemudian setelah dia kenal, kemudian dia bersaksi bahwa dia betul-betul kenal dan siapa yang memperkenalkan dia kepada si PCT yang ada dalam dirinya. Itu yang awal. Tapi nggak tahu juga, karena perkembangan zaman, sekarang itu menjadi akhir. Jadi kenal PCT ini di akhir. Nah, akhirnya yang terjadi adalah kita nggak bisa secara komprehensif dalam beribadah. Dalam beragama ini kita nggak bisa tahu dasarnya. Karena dasar itu bagi kita didapatkan akhir. Padahal kalau kita berspiritual menurut apa yang diajarkan oleh master-master terdahulu, maka mengenal PCT ini adalah awal mula. Sehingga yang sekarang terjadi mengenal PCT ini dari luar ke dalam. Dari luar itu dari fisik, pikiran, jiwa, kemudian baru PCT. Kalau dulu enggak, pertama kali langsung kenal PCT dulu, baru kemudian ke jiwa, baru kemudian pikiran, baru kemudian fisik. Nah, akhirnya kalau kita pakai sudut pandang yang itu, yang dari luar ke dalam, itu seperti kita belajarnya itu kayak manusia itu nggak komprehensif. Perkembangannya itu dari atas ke bawah, dari alam ilahiyah ke material, kalau kita kenal dengan PCT lebih dahulu. Dan PCT itu membuat kita mengalami alam ilahiyah dulu, baru kemudian alam material. Mengalami menjadi manusia. Nah, kalau PCT-nya itu, ketika dia ada di dalam tubuh kita, maka dia mengalami menjadi manusia. Dia bertransformasi dari yang awalnya ada di alam ilahiyah, alam kesucian, alam divinity, itu kemudian mengalami jadi manusia ke alam materialistis. Dari dimensi 9 masuk ke dimensi 3 manusia ini. Bagaimana caranya? Ya dia mempergunakan kita untuk mendapatkan pengalaman secara komplit. Tapi kalau bagi manusia yang belum mengenal PCT dari luar kita kenalnya, maka itu seperti dari bawah ke atas. Kita mengalami Tuhan. Kita berhubungan dengan Tuhan, wakilnya yang ada di dalam diri kita. Nah, itu perkembangan PCT. Kemudian ada yang disebut sebagai self-acting PCT. Ini saya tuliskan di primbon saya, dan ini tulisan tangan. Hasil saya interview dengan PCT. Maunya saya tuliskan di Word gitu biar gampang dibaca. Tapi kebetulan karena beberapa saat ini saya ngetik pakai handphone yang ini, saya live pakai handphone yang ini, buat video VT itu juga pakai handphone yang ini. Nanti kalau pindah window dari Word ke live TikTok ini, takutnya nanti kayak kemarin-kemarin putus-putus gitu. Akhirnya saya tuliskan di sini. Jadi self-acting PCT itu adalah PCT yang sangat awal bertugas. Bahkan ketika alam semesta masih berekspansi. Jadi alam semesta ketika itu masih kecil, baru diciptakan oleh Tuhan. Kemudian dia berekspansi, membesar. Ada PCT yang awal-awal diciptakan, yang sangat awal diciptakan, dia melihat ekspansinya alam semesta. Nah, kalau sekarang alam semesta ini berekspansinya di ujung-ujung, nggak di dalam.
Di ujung-ujung sini dia berekspansi. Tapi kalau yang di dalam enggak. Nah, PCT yang self-acting PCT ini, itu dia mengalami dari sudut paling dalam. Dari lingkaran terdalam yang ada di di sisi, kalau orang bilang itu God throne atau singgasana Tuhan. Ketika itu para archangel baru saja bertugas, tapi dewan archangel belum terbentuk. Ini awal sekali. Archangel sudah ada, tapi dewan archangel itu belum ada. Archangel itu malaikat yang gampangnya disebut prime minister atau perdana menteri gitu ya. Nah, PCT yang disebut self-acting PCT ini, mereka memiliki klasifikasi khusus, bisa bertindak secara mandiri, bahkan menerima update setiap saat. Nilai PCT yang ada di di ras tertentu. Jadi ada salah satu ras tertentu yang paling awal terbentuk ya setelah disinyalir juga ada banyak dari ras ini yang menjadi angel karena dia awal-awal mula terbentuk, peradaban yang awal mula terbentuk, dan dia memang memiliki tubuh fisik yang sedikit bukan glamor ya, tubuh fisik yang mendekati ke ether begitu. Jadi tubuhnya ini kayak hologram begitu, tapi dia ada wujudnya juga, disebut sebagai ras Draconian gitu. Ras Draconian ini adalah ras yang salah satu ras tertua di alam semesta, diciptakan hampir pertama kali. Atma Namaste buat yang baru bergabung, jangan lupa dituliskan relax, tenang, damai, hashtag PCT on supaya bisa tersinkronisasi dan saya bisa mengkondisikan sistem tubuhnya, dan ketika nanti kita lakukan relaksasi energi bisa lebih cepat sinkronnya dan bisa lebih lama mengalami berhubungan dengan PCT yang ada di dalam diri. Nah, kemudian tipe relasi manusia, tipe relasi makhluk atau tempat bertugas dengan PCT. Itu ada manusia normal, ada manusia yang sudah awaken, dan manusia yang sudah awaken and on duty. Ada beda-beda ya. Ada yang normal, ada yang awaken, sudah terbangun spiritualnya, tapi masih dorman, dia masih sibuk dengan dirinya sendiri. Terus ada yang on duty. Yang on duty ini sudah bertugas maksudnya. Sudah bertugas, yang awaken ini. Entah bertugasnya itu ada di mana. Bertugas sebagai light worker, bertugas sebagai dark worker atau undecided, atau juga tidak di keduanya, di Ministry of Universe. Orang-orang yang ada di jiwa-jiwa yang ada di Ministry of Universe ini sebagai manajer, sebagai pengatur gitulah, pengaturnya. Kalau yang diperankan oleh Tuhan sebagai yang memerankan lakon dan musuh ini adalah light worker dan dark worker. Ini yang terus diperankan Tuhan untuk supaya buat drama kehidupannya yang dibuat oleh Tuhan ini menjadi seru. Nah, yang mengatur sistem yang ada di alam semesta, dia bukan light worker, bukan dark worker. Dia ada di Ministry of Universe. Sebentar. Tereste bukan. Nanti ini pokoknya ada Ministry of Universe Ministry of apa begitu ya. Saya lupa. Maaf. Itu jadi ada normal, ada awaken on duty. Nah, tipe-tipe PCT-nya juga, walaupun kalau awal waktu kita tahunya hanya satu, ternyata mulai kelihatan klasifikasinya, tugasnya, dan jenis energinya ini berbeda-beda. Kalau di normal itu beda, di awaken itu beda, di awaken on duty itu beda-beda juga. Terus kemudian ada jenis relasi PCT dengan jiwa. Nah, saya sebutkan sesi ketiga ini adalah penjelasan mengenai PCT yang sudah mendekati ke soul atau ke jiwa itu sendiri. Jadi ada tipe-tipe relasinya. Kalau hewan yang tadi saya bilang, PCT yang ada di hewan itu cuman backup energi. Dia hanya backup energinya saja dari hewan itu. Kemudian ada ke manusia. Manusia itu ada energi dan kemudian ada konsep serta ide, dan mereka bisa berkomunitas untuk menambah ketebalan atau kekayaan, maksudnya ini kekayaan
kekayaan tadi bukan materi ya maksudnya. Kekayaan energi, terus ada ide, kemudian ada komunitas, ada konsep mengenai ketuhanan. Ini di backup juga oleh si PCT ini gitu. Terus ada manusia yang evolusi kesadarannya tinggi, ini juga beda juga. Kalau di manusia yang evolusi tinggi, ini salah satu tugas PCT yang tidak ada di klasifikasi manusia yang sebelumnya, itu adalah mengungkap kepribadian manusia. Jadi dia mengungkap kepribadian atau mengungkap potensi-potensi yang ada di dalam jiwanya. Nah, buat yang sobat yang baru bergabung, kalau mau sinkron boleh dituliskan relax tenang damai #PCT on ya. Kalau yang tadi sudah sharing mengenai pengalamannya yang terdahulu, terima kasih. Saya senang sekali. Kita lihat apa yang terjadi di malam ini ketika kita mulai relaksasi energi, kemudian mengalami PCT. Nah, kalau ingin tahu apa yang terjadi, sebetulnya kalau menyimak apa yang saya jelaskan, saya berusaha nanti mengajak ke arah situ. Terus hambatan alamiah ketika PCT bekerja ini apa aja? Ketika bekerja dalam kita ya. Hambatan yang pertama, ini waktu tidur yang berkualitas ini bagi orang normal ini kurang sekali. Jadi kalau orang yang normal, yang bukan awaken, tidurnya ya hanya sekedar tidur. Jadi malah banyak ketika tidur yang seharusnya itu ada recharge energi, nanti ketika bangun tidur malah energinya drain atau energinya habis. Karena ketika tidur dia tidak bisa merecharge energi dengan baik dan benar. Disitulah manusia itu terlihat bahwa dia tidak menguasai dirinya sendiri. Ya memang begitu. Karena sebagai manusia kita terdoktrin, terdidik untuk menguasai orang lain, bukan menguasai diri kita juga. Nggak apa-apa, itu manusiawi sekali. Karena memang ya begitulah ya yang kita dididik. Waktu tidur yang berkualitas bagi orang normal yang sangat terbatas, sehingga mereka tidak bisa berikan input, ide, gagasan, atau kebijaksanaan ketika tidur itu. Padahal manusia normal, beda dengan kita-kita ini yang tidak normal, yang sedikit edan begitu ya. Manusia normal itu menerima di ide, gagasan, kebijaksanaan, informasi ini ketika sedang masuk ke deep sleep, tidur yang baik dan benar. Nah, kita yang tidak normal, yang gila-gila ini, bukan sobat semua gila ya, lebih banyak ke sayanya. Ini dapat inputnya itu ketika sadar, bukan ketika tidur. Terus, sikap mental yang sangat cepat berubah, sehingga input dari PCT sering tidak berguna. Jadi ketika tidur itu sudah dapat insight. Oh nanti bisa melakukan ini gitu. Terus karena ketika bangun tidur, input informasi dari PCT itu tiba-tiba menghilang. Impian itu menghilang. Dia tidak bisa terjemahkan dan tidak bisa aplikasikan secara langsung. Ini hambatan yang alamiah sekali. Terus ada lagi yang sekarang banyak terjadi, yang sering sekali terjadi dan memang ini wilayahnya dark worker yang berusaha melegalisasi dan memperpanjang waktu mereka dalam menguasai dunia saat ini. Apa itu? Itu adalah mereka mengkondisikan elektrokimiawi yang ada di dalam diri kita ini selalu di level yang tidak tepat.